lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Demikian informasi ini kami sampaikan kepada seluruh warga Cianjur khususnya bahwa sudah ada hal yang tidak diduga, bahwa Pak Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Hijau Jelata? Senang ketemu lagi dengan Anda. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, hari ini jagat politik Indonesia geger dengan narasi-narasi yang luar biasa bombastis dari kader-kader Partai Demokrat, dan narasi itu diikuti dengan visualisasi penurunan baliho-baliho Anies AHY yang banyak terpajang di Santero Nusantara. Tepat sekarang jam 18.50 sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Demikian informasi ini kami sampaikan kepada seluruh warga Cianjur khususnya bahwa sudah ada hal yang tidak diduga, bahwa Pak Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan. Lipat. Dan seluruh baliho yang bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Cianjur untuk menurunkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader-kader Partai Demokrat banyak yang mengungkapkan kekecewaan yang begitu keras atas beredarnya informasi bahwa Anies merapat ke Caimin yang diinisiasi oleh konon katanya Surya Paloh. Jadi koalisi terbaru itu adalah Nasdem dengan PKB. Sementara sikap PKS tetap tenang teduh. Tidak terlihat adanya reaksi yang keras dari PKS. Kenapa begitu kecewanya Demokrat? Karena memang dari awal-awal kita lihat meski sejatinya ketiga partai ini bersepakat bahwa otoritas, wewenang untuk memilih siapa cawapres yang tepat itu diserahkan kepada Anies. Namun di belakang panggung kita menyaksikan betapa banyak narasi-narasi yang dibangun oleh kader Demokrat bahwa Anies harus menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Tidak sedikit malah yang mengancam jika bukan AHY maka Demokrat akan keluar dari koalisi. Apalagi sikap Demokrat sempat terlihat merapat kepada PDIP dengan menginisiasi pertemuan dengan Puan Maharani. Bagi kita ini sesuatu yang wajar karena begitu besarnya harapan dari AHY barangkali dan para kader Partai Demokrat, juga Pak SBY, untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya Anies. Tetapi ternyata dalam realitasnya tidak seperti yang diharapkan. Dan apapun yang dilakukan oleh Anies dan Surya Paloh menurut Bang Ica juga sesuatu yang realistis. Politik itu sejatinya cair dan rasional. Dan kita tahu pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, jika itu benar, itu sangat realistis, sangat rasional. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri elektabilitas atau elektoral dari partai PKB itu jauh lebih tinggi dibanding Demokrat, dan juga elektoralnya Muhaimin tentu saja lebih tinggi dari AHY. Kita tahu Muhaimin adalah basisnya NU,
dan apapun narasi buruk yang pernah terarah kepada Muhaimin, tetapi dalam rentang waktu setidaknya 3 kali pemilu, suara PKB relatively konstan. Artinya apa? Muhaimin mampu memaintain dukungan. Artinya apa? Bahwa NU mayoritas itu memilih PKB atau siapapun yang dicalonkan oleh PKB nantinya tentu. Dan kita juga tahu Muhaimin ini adalah terahnya NU, karena Muhaimin adalah ponakan dari Gus Dur. Jadi sekali lagi ini sangat realistis, dan tentu kalau kita lihat rekam jejak bulan-bulan terakhir ini, betapa Anies sering sekali bersilaturahmi di Jawa Timur. Anies menyatakan bahwa itu tirakatan, karena memang sebagian besar dari silaturahminya tidak diekspos. Dan terakhir kita lihat Anies bersilaturahmi ke ibundanya, Caimin atau Muhaimin Iskandar. Tentu ini bukan main-main. Tentu ini untuk menambah keyakinan dari Anies setelah Anies bersilaturahmi kepada banyak tokoh NU, banyak pesantren NU, dan pamungkasnya bertemu dengan ibundanya Muhaimin. Dan barangkali saja setelah yakin Anies bersetuju dengan proposalnya Nasdem atau proposalnya Surya Paloh, Anies Caimin. Ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditangkap. Kembali ke soal Partai Demokrat yang narasinya banyak beredar menyatakan bahwa Anies pengkhianat, Nasdem pengkhianat. Menurut Bang Kicca, ia sebagai reaksi atas perasaan kekecewaan yang luar biasa karena tidak mendapat sinyal bahwa AHY akan mau dijadikan cawapres Anies, bisa kita pahami. Tetapi gambit-gambit membangun seolah terzolimi, seolah ditinggalkan, seolah dikhianati, tentu tidak proporsional, dan justru ini akan menjadi kontraproduktif bagi Demokrat. Kenapa? Satu, ini jelas-jelas bahwa di awal-awal ketiga partai sepakat yang menentukan cawapres adalah calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Jelas, itu kristal clear. Artinya apa? Jika ada pilihan Anies di luar AHY, ya itu sepenuhnya dalam ranah otoritas Anies. Dan yang kedua, ini kan era sudah berubah. Mayoritas sekarang bukan lagi baby boomers yang cengeng, yang bisa terenyuh, tergugah rasa empatinya karena ada yang terzolimi atau ada yang membangun narasi-narasi terzolimi. Enggak, sekarang ini eranya milenial dan Gen Z. Tentu gambit-gambit playing victim sudah tidak lagi laku bagi mereka. Terakhir Bang Kicca ingin membacakan tulisan dari seorang pengamat politik. Tulisan ini berjudul Anies pilih Caimin, PKS tulus, SBY halu. Ini ditulis oleh pengamat politik Faisal Assegaf. Sudah diprediksi SBY dan Demokrat ngotot AHY harus jadi cawapres. Keharusan dan harga mati. Jika tidak, Demokrat akan keluar dari koalisi Nasdem, PKS, dan Partai Umat. Ihwal itu membuat Anies Baswedan berada dalam posisi dilematis, sebab PKS pun menyodorkan beberapa nama sebagai cawapres. Namun sikap PKS matang, elegan, dan realistis, tidak ngotot. Menariknya, SBY dan Demokrat tak hanya mengunci Anies, namun PDIP pun dibujuk agar AHY dipinang Ganjar Pranowo. Walhasil, saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan. Saat pertemuan Puan dan AHY berlangsung mesra, sikap Nasdem dan PKS merespon santai. Tidak menuding SBY, AHY, dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak. Sejak itu publik membaca dengan sangat terang SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar. Yang penting hajat utama AHY masuk arena Pilpres. Maklum, selama lebih dari 10 tahun SBY telah melakukan segala jurus politik. Tujuannya satu, AHY harus jadi cawapres, tidak ada yang dipikirkan selain hajat demi kepentingan tersebut. Kini terbukti setelah AHY tak dipilih jadi cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tudingan jahat dialamatkan pada Anies, Surya Paloh, dan Nasdem. Seolah karir AHY sudah tamat. Padahal bukankah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk memasangkan Ganjar AHY? Aneh bermain di dua kaki, tapi marah ke Anies, sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati, dan PDIP.
andai SBY tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, tentu tidak terjebak dalam ambisi buta. Mestinya SBY, AHY, dan Demokrat bersikap konsisten sebagaimana PKS dan Nasdem. Bongkar pasang capres, cawapres, hal biasa. Ya, menurut Bang Kicca, kalimat penutup dari narasi Faisal Assegaf, bongkar pasang capres, cawapres, hal biasa, itu benar. Karena politik sejatinya sesuatu yang sangat cair, sesuatu yang bisa berubah sesuai dengan keadaan, kondisi, dan tantangan. Itulah politik. Teman-teman, demikian kicau pendek soal reaksi-reaksi keras dari kader Partai Demokrat karena AHY sepertinya batal menjadi cawapres Anies Baswedan. Salam sehat dan bahagia.